Oke, ketemu lagi kita bersama podcast saya yaitu Pinter bersama Teknologi AI. Nah, topik yang menarik kali ini yaitu terkait isu yaitu operasi hantu misinvoicing Purbaya dan peran AI. Ya, di balik neraca perdagangan yang tampak tenang, ada perang senyap bernilai 1.000 triliun rupiah. Satu nama berdiri di garis depan yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Jadi ini kisah tentang keberanian, data, dan integritas dari seorang Menteri Keuangan itu, Pak Purbaya. Yang saya sebut itu atau yang beredar di media sosial itu namanya operasi hantu misinvoicing Bapak Purbaya ini seperti yang saya sampaikan berikut ini ya. Oke, kali kita lihat apa yang dimaksud dengan operasi hantu misinvoicing Purbaya dan peran AI. Bagaimana Pak Purbaya sekarang ini kan dia sudah declare dia akan menggunakan bahkan ahli-ahli hacker ya. Yang hacker ini kan kalau kita tahu hacker kan ada hacker putih, abu-abu dan hitam. Nah, dia gunakan white hacker ya. Jadi hacker yang baik ya, white hacker. Ya, jadi bukan cracker ya. Kalau cracker memang ya perusak. Jadi dia menggunakan yang white hacker. Nah, apa yang dimaksud dengan atau ada masalah apa yang sampai disebut sebagai operasi hantu misinvoicing Purbaya? Yaitu pertama kita lihat ya, latar belakang ya. Latar belakang sampai terjadi operasi senyap ini ya, yaitu kebocoran ekonomi akibat misinvoicing yang mencapai lebih besar 1.000 triliun per tahun. Ini bayangkan ini negara kita ini ya. Bocor itu sudah lama ya. Terjadi melalui manipulasi nilai ekspor impor, transfer pricing dan pemalsuan invoice. Ini latar belakang adanya operasi hantu ya yang disebut dengan misinvoicing. Oke, lanjut. Apa itu misinvoicing ya? Mari kita lihat apa itu misinvoicing. Jadi misinvoicing adalah manipulasi faktur perdagangan internasional untuk menipu nilai transaksi ya. Jadi itu misinvoicing adalah manipulasi faktur perdagangan internasional untuk menipu nilai transaksi. Dengan bentuk itu under invoicing export, over invoicing import. Jadi ya ya ini kan yang nama-namanya seperti under invoicing export, kemudian jadi ya mengekspor dengan nilai yang kecil padahal isinya besar. Sebaliknya kalau import itu over. Jadi dia uh, masuk dengan harga yang sama ya, harga yang uh, invoice-nya import itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dokumen atau barang yang tercatat ya itu. Nah, kemudian skema permainan. Jadi skema permainan itu yaitu under invoicing export, yaitu devisa disembunyikan di luar negeri ya. Under invoicing export itu devisanya disembunyikan di luar negeri ya. Jadi disusupin ya. Jadi misalnya ya harganya seharusnya 100 gitu ya. Itu. Jadi cuman ditulis 80. Jadi sisanya disimpan di devisa di luar negeri. Kemudian over invoicing import itu uang keluar tanpa barang nyata ya. Uang dikeluarkan tapi padahal tidak ada barangnya, yaitu over invoicing import ya. Jadi uang keluar tanpa barang nyata. Ini yang kita sebut sebagai over invoicing import. Ini permainan-permainan di ekspor import ya, yaitu di bea cukai antara lain ya dan pajak ya. Hasilnya data perdagangan tidak sesuai kenyataan. Artinya tidak data yang betul-betul barang ekspor, jumlah barang ekspor harga dan barang import itu tidak sesuai dengan real barang sebenarnya ya. Dan itu dipermainkan. Nah, sekarang dan itu diperkirakan bocornya kurang lebih 1.000 triliun ya, lebih dari 1.000 triliun. Nah, makanya tadi di podcast saya sebelumnya kan ya sudah harus dirubah sistem kementerian kita ini karena terlalu banyak permainan di dalam-dalam
kementerian yang ada itu. Jadi ada dugaan ya, dugaan saya itu, dan memang sudah banyak nyata itu kepentingan politik bermain di sana. Yaitu ya kita boleh lihat sekarang ini yang tertangkap kan sudah bisa menunjukkan bahwa kemudian kekayaan mereka sudah di luar nalar ya untuk sebagai seorang misalnya pegawai ya, pegawai walaupun perusahaan swasta gajinya cukup besar tapi sudah melebihi daripada pendapatan atau harta kekayaannya sudah jauh di apa di harga apa maksudnya sudah jauh di batas rasional ya. Nah, ini yang menjadi skema permainan di proses ekspor dan import ya. Oke, lanjut. Dampak terhadap negara. Jadi dengan permainan over dan under ini invoicing ini, uh, yaitu hilangnya devisa negara. Kemudian turunnya penerimaan pajak. Selanjutnya melemahnya neraca perdagangan dan gangguan lapangan kerja serta menguatnya korupsi sistematik di sektor keuangan. Jadi memang Bapak Presiden harus melakukan perampingan karena sudah overlapping dan di sana itu dugaan itu sudah atau kelihatan itu banyak terjadi permainan-permainan yang korupsinya tadi ini operasi senyap misinvoicing ini itu yang dilakukan oleh Purbaya seorang pemberani ya itu sudah diperkirakan itu bisa menutupi kebocoran itu kurang lebih 1.000 triliun ya. Oke, lanjut. Langkah awal Menteri Purbaya ya. Nah, sekarang yang beliau sudah lakukan kan kita lihat kan di televisi kan sudah langsung bisa kelihatan ya. Audit silang data ekspor impor antar negara. Ya, yang disebut UN Comtrade IMF ya. Ini di audit silang dah. Ini akan bisa ketangkap walaupun ya selalu pencuri kan itu lihai. Kita melakukan ini, dia melakukan itu kecepatan. Tapi dengan teknologi sekarang ya ini susah asal ada orang-orang jujur yang yang betul-betul berada di situ karena ya orang-orang di sana itu sekarang ini kan sudah sangat-sangat menikmati dengan cara-cara atau sistem yang lama yang sangat-sangat menguntungkan oknum-oknum tersebut. Jadi ya itu jadi memang agak kesulitan itu menjebol ini problem ini. Tapi saya kira Pak Prabowo, Pak Presiden kita Pak Prabowo dan Menteri Purbaya ini dua yang sangat pemberani untuk melakukan proteksi ya, proteksi terhadap potensi-potensi ini. Dan kami ya, saya kira saya juga sebagai rakyat tentu sangat mendukung. Kewajiban repatriasi devisa ekspor. Jadi itu ya langkah awal dia melakukan langkah-langkah ini. Kolaborasi BI, OJK, PPATK dan kejaksaan. Nah, ini sangat bagus. Menteri Purbaya bersama Presiden sudah mulai melakukan langkah-langkah seperti ini. Kemudian operasi bersih-bersih berdarah untuk menelusuri aliran uang lintas negara. Ini langkah yang sementara dilakukan oleh dan mungkin ada langkah-langkah lain, tapi ini yang apa yang terdetek, terbaca oleh AI lewat informasi-informasi yang beredar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah digitalisasi dan transparansi. Nah, sekarang apalagi dengan AI ya, teknologi AI. Jadi semua invoice diverifikasi melalui portal digital berbasis blockchain. Nah, ini kalau dia sudah berbasis blockchain itu susah ya, karena untuk antar ini kan blockchain kan ini dia lebih tidak sentralisasi seperti bank dan lain sebagainya kan dia desentralisasi terpisah semuanya. Jadi kalau orang mau jebol atau orang mau rusak atau orang mau hack itu ya seperti blockchain lah apa kripto mata uang kripto kan hashingnya setiap hash dia melakukan hashing itu selalu ada kuncinya di situ dan satu dengan yang lain itu berbeda ya. Jadi tidak bisa dia mau menjebol misalnya ada 10 titik yang dia harus jebol itu ya betul-betul sangat-sangat brilian. Sampai sekarang itu belum ada ya kecuali yang punya sendiri yang bermain, yang pegang gitu ya. Seperti yang ketangkap yang salah satu di Kamboja ya. Ya karena dia bermain dan dia salah menggunakan yang memang yang punya kripto ini dia tahu dan dia bisa melakukan memeriksa kebocoran-kebocoran itu karena ada indikasi-indikasi yang dan itu bisa dilakukan oleh dan itulah kelebihan AI.
ya. Setiap transaksi lintas negara dicocokkan otomatis dengan sistem internasional. Nah, ini harus hati-hati ya, yang bermain-bermain dengan misinvoicing ini sekarang ini eh, teknologi, apalagi menggunakan teknologi AI itu sangat-sangat cepat mendeteksi. Jadi jangan coba-coba ya. Jadi yang mau pemain, apalagi Presiden Prabowo dan Menteri Purbaya sudah mendeklar memang dia tidak mau peduli, dia selain dia menangkap barang-barang itu, memusnahkan barang-barang ini, mereka akan memberi hukuman yang sangat tegas terhadap para pelaku-pelakunya, karena memang seperti itu. Kalau dulu kan cuma disita barangnya, semua pelaku-pelakunya kadang-kadang lepas. Nah, ini sekarang ini pelaku-pelaku ini akan langsung di blacklist dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti itu lagi. Nah, ini sangat bagus ya. Nah, sekarang peran AI dalam integritas fiskal. Jadi pertama, AI digunakan untuk mendeteksi anomali harga dan volume perdagangan. Itu sangat mudah dengan AI ya. Apalagi datanya ada. Wah, kalau AI dia langsung cepat ya. Ini seperti saya ini membuat informasi materi-materi seperti ini kan hanya dengan AI. Dia buat itu sangat cepat. Kemudian kedua, model yang digunakan random forest, LSTM, dan outlier detection. Ini ya sudahlah, kalau cuma bilang algoritma itu machine learning lah, deep learning lah, generative AI, itu semua, mau gambar, teks tuh gambar, gambar tuh video, kemudian macam-macam semua sudah bisa digunakan dengan algoritma-algoritma yang ada di machine learning, deep learning, dan generative AI ya. Itu sudah bisa dan sudah tidak bisa lari lagi sekarang ini. AI memberi sinyal red flag terhadap transaksi mencurigakan. Sudah langsung ketangkap. Jadi itu. Nah, silakan sekarang itu mari kita gunakan, dan Pak Purbaya sudah sangat berorientasi ke sana ya. Terbukti dengan dia seperti Cortex, masalah Cortex ini yang paling serius ditangani oleh Bapak Menteri Purbaya ya. Dia menyewa khusus ahli-ahli hacker ya, white hackernya untuk menguji sistem, kemudian mereparasi atau membongkar lagi, mengatur kembali program-program di Cortex ya. Oke. Nah, sekarang sistem AI Finance Integrity. Ini sistem AI Finance Integrity, yaitu input data ekspor import rekening bank, laporan pajak itu harus ada dalam input. Kemudian proses. Nah, ini menggunakan machine learning kayak deep learning kayak atau generative AI. Kalau dia gambar kan ya mungkin lari ke generative AI. Dan semua algoritma itu bisa dilakukan. Ini hanya contoh aja machine learning ya. Tapi bisa deep learning, kalau lebih kompleks ya bisa lebih generative AI. Karena menggunakan data-data yang besar. Anomaly detection dan anomaly detection. Nah, kemudian output, risk index, dan laporan integritas perdagangan. Ini sistem AI finance terintegritas. Ya. Jadi mulai dari input, mau lari kemana kalau kita sudah kontrol seperti ini. Di dalam proses AI ini, dalam membaca data ekspor, import, rekening bank, laporan pajak itu, bisa langsung dilakukan analisa menggunakan algoritma-algoritma yang ada di AI, seperti dalam machine learning, deep learning, dan generative AI. Kalau semua itu dikompilasi, wow, sudah tidak ada celah atau ruang, ya tetap selalu ada. Namanya kejahatan, dia selalu mencari celah. Tapi dengan AI ini akan lebih powerful untuk mengontrol. Sehingga pada saat di output itu akan terdeteksi risk index dan laporan integritas perdagangan. Di situ bisa langsung terbaca. Presiden bisa langsung, menteri-menteri bisa terbaca. Sehingga jika ada kesalahan-kesalahan itu atau sudah ada red flag itu, langsung ada informasi kekeliruan, langsung terdeteksi siapa dan siapa pemiliknya. Sekarang ini kan seringkali barangnya ada, tidak tahu pemiliknya ya, selalu disembunyikan karena ada permainan-permainan. Nah, itu yang sistem AI Finance Integrity itu akan meminimalkan hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan hasil dan target reformasi jadi sebelumnya kebocoran lebih besar, devisa itu lebih besar 1.000 triliun per tahun, maka target 2027 itu sudah tinggal lebih kecil 300 T. Jadi dia turun jauh ya. Tetap ada kebocoran-kebocoran ya, walaupun kita menggunakan AI, tapi itu akan terminimal ya, dan ya kalau perlu dikasih hukuman yang sangat berat kepada pelaku-pelakunya sehingga efek jerahnya bisa lebih terasa, dan ya jadi otomatis
akan lebih kecil kebocoran tersebut. Kemudian kepatuhan pajak ekspor meningkat, neraca dagang lebih seimbang. Citra fiskal menjadi baik. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri Purjaya yang kita sebut dengan operasi senyap, misinvoicing. Nah, pesan moral daripada topik yang saya bacakan ini, yang saya podcast ini, itu hantu misinvoicing tidak bisa dikalahkan dengan moral semata. Ini kata-kata AI, bukan saya. Tetapi dengan data yang jujur dan AI yang tak bisa disuap. Inilah kehebatan. Kalau kita lihat kan di Albania kalau tidak salah, sudah ada menteri AI ya. Sudah ada satu menteri AI yang siapa mau bohong ke dia ya? Siapa yang mau bikin? Dia tidak pernah berbohong. Manusia bisa berbohong, tapi robot ini kalau kita sudah set dia tidak akan berbohong. Itulah pesan moral dari hantu misinvoicing dari Menteri Purbaya, dan ya tentu ini atas izin Presiden Prabowo yang tidak bisa dikalahkan dengan moral semata ya. Ini hantu ini, misinvoice ini, kejahatan ekspor import ini itu tidak hanya dengan himbauan dengan moral semata, tidak, susah. Ya, karena di sana semua orang-orang beragama, tapi ya faktanya melakukan korupsi. Ya. Jadi dia hanya bisa dipatahkan atau direduksi dengan uh, data yang jujur dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang tidak bisa disuap. Itu pesan moral. Dan penutup, Purbaya Yudisadewa menjadi simbol integritas fiskal digital Indonesia. AI menjadi benteng ekonomi baru untuk keuangan bersih dan berdaulat. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, dan itu yang menjadi kerja keras dari Bapak Menteri kita yang didukung sepenuhnya oleh Bapak Presiden ya. Karena Bapak Presiden sendiri punya komitmen untuk memberantas korupsi, dan kami sebagai masyarakat tentu sangat mensupport kondisi ini, karena Indonesia sebenarnya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya yang banyak kekayaannya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat yang lain masih banyak yang miskin di Indonesia. Kan terbukti kalau kita pakai standar WHO itu Indonesia masih memiliki 60% penduduk miskin. Dan siapa yang membuat mereka miskin adalah oknum-oknum yang yang sudah tidak bermoral, sengaja melakukan atau mengunci kondisi perekonomian di Indonesia untuk kepentingan kelompok mereka, sehingga masyarakat kita menurut WHO itu masih 60% miskin. Mari kita sama-sama mendukung upaya yang baik dari Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Purbaya. Semoga kita doakan upaya yang baik mereka ini berhasil dan semakin banyak orang yang mendukung tentang upaya-upaya yang baik ini, dan masyarakat Indonesia ke depan akan lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi.